Disebutkan 79 juta orang yang sebenarnya sudah berhasil diselamatkan gara-gara tuberkulosis. Iya. Tapi di dunia ini ada 10,8 juta orang menurut data terakhir yang tuberkulosis plus 1,25 juta yang meninggal setahunnya. Iya. Nah, itu kelihatan tuh ya. Yang biru itu adalah yang jumlah kasusnya banyak. Oh, Makin gede birunya, makin besar Makin jumlah besar. kasusnya begitu ya. iya. Nah, jadi kalau kita lihat biru yang gede kan yang di tengah-tengah itu ya. India. Nah, itu India. Biru nomor 2 itu kalau lihat ukurannya, kalau diukur diameternya, biru yang kedua itu adalah Indonesia. Benar. Jadi ada negara yang gapnya tinggi tuh, 10 negara di dunia. Indonesia masuk lagi di situ. Kalau dalam Liga Dunia ini Indonesia top 10 terus. Bro. Iya, makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan kami di YRC Podcast. Tentunya masih dengan saya Iman Dwi Almunandar sebagai host di YRC Podcast. Di perjumpaan kali ini kita akan berbincang kembali dengan guru besar kita, yaitu Prof. Chandra Yoga Aditama. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Saya baru tahu bahwa namanya Dwi Almunandar. Jadi anak kedua gitu ya? Betul. Oke, belum pernah tahu itu. Tapi panggilannya Iman, Prof. Iya, justru itu. Teman-teman semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan TBC karena pada tanggal 24 Maret mendatang, kurang lebih di hari Senin besok, itu merupakan hari peringatan TBC sedunia. Dan ini adalah kali ketiga kita membicarakan tentang TBC di ruang podcast YRC. Tentunya menjadi sesuatu yang bikin penasaran ya, Prof. Ada isu apa yang sebenarnya yang akan kita angkat di pertemuan kali ini? Mungkin silakan, Prof, untuk bercerita. Ya, jadi soal ketiga itu yang nomor satu, yang gampang dulu ya. Waktu itu sudah pernah saya sampaikan tahun lalu, bahkan Mas Iman pun sudah lupa. Jadi tuberkulosis itu kan TUBERKULOSIS nggak ada huruf C-nya. Jadi jadi singkatannya sebenarnya bukan TBC, TB doang sebenarnya, karena nggak ada huruf C-nya kan. Oh iya, benar. Nah, bahasa Inggris memang ada huruf C-nya, bahasa Inggris TUBRCU. Tapi kalau di bahasa Inggris pun disingkat sebagai TB. Oh, bukan. iya. Jadi TBC itu sebenarnya bahasa Belanda masa lalu, yang sekarang sudah tidak pas lagi. Jadi mungkin bagus kita dalam rangka apa? Taat berbahasa yang benar begitu, kita gunakan singkatan TB daripada TBC. Karena kalau TBC huruf C juga kita nggak punya kan, kita punya huruf AB habis itu K. No, nggak, huruf abjad kan habis AB, habis itu kan C. Iya, betul. Bukan C. Betul. Jadi huruf C itu juga tidak ada lagi di kita. Jadi ya ini pentinggal maksud. Tapi oke lah. Tapi yang jelas itu satu. Yang kedua sebenarnya menarik juga waktu Iman mengatakan bahwa ini sudah ketiga. Betul. Saya juga sudah kumpulkan data. Saya udah berkali-kali setiap tahun acara begini keluar lagi bicara juga. Tapi sampai sekarang ternyata masalah tuberkulosis itu tidak selesai-selesai. Bukan hanya di dunia, tapi juga di Indonesia begitu. Betul. Jadi itulah makanya perlu kita ingatkan lagi, dan harapannya adalah acara ini, maksudnya peringatan tuberkulosis sedunia Maret 2025 ini jangan jadi berulang lagi, 2026 peringatan lagi tanpa ada action yang nyata dan jelas. Betul. Gitu. Dan ini menarik loh, Prof. Tadi saya sebelum diskusi ini, karena ini pertemuan ketiga, saya sempat bingung tema apa yang akan kita obrolkan begitu. Karena saya agak blank gambarannya di pertemuan ketiga ini. Terus saya coba buka literasi kan. Literasi mulai dari YouTube maupun pemberitaan, itu memang pemberitaan dan informasi dan edukasi perihal penyakit TB ini masih sangat minim. Cuplikan video di YouTube itu terakhir kali orang-orang menayangkan pada November 2024. Kemudian di laman berita paling terbaru itu Januari di 2024 dari lamannya Kemenkes. Oleh karena itu menurut saya pemberitaan keterbaruan terkait dengan informasi penyakit TB ini masih sangat minim, dan kita termasuk pionir ini. Ya bagus lah begitu ya. Oke, Bro. Boleh, Prof, apa yang bisa disuguhkan ini? Ya, kita para penonton sekali kita sedang mencoba nih dengan menggunakan slide sekarang. Kita mau coba apakah memang bagus apa tidak begitu. Betul. Jadi kita coba dengan slide ya, kita lihat ini sama sekali tidak bermaksud presentasi kayak di kelas, tapi ini adalah cara baru begitu untuk podcast kita. Jadi kita seperti disebutkan ini kan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia 2024 tanggal 20 Maret 2025. 24 Maret maksud saya, 24 Maret 2025 kan 24 25 itu balik-balik terus. Pertama saya ingatkan dulu kenapa dia diperingati 24 Maret. Karena 24 Maret tahun 1882. Oh. Itu kuman tuberkulosis itu ditemukan. Sebenarnya bukan ditemukan, tapi pada 24 Maret 1882 itu dilaporkan oleh penemunya namanya Robert Koch di
badan semacam kayak Ikatan Dokter Indonesianya Jerman waktu itu pada 24 Maret. Dan karena dia presentasi 24 Maret makanya itulah dipakai 24 Maret ini sebagai hari tuberkulosis sedunia. Oke, jadi nah yang menarik adalah 1882. Saya udah umur 70 pun belum lahir tentu saja, apalagi Iman, apalagi yang hadir semua, kita nggak ada yang lahir semua. Betul. Itu sudah lebih dari 100 tahun yang lalu sudah ditemukan kumannya. Bandingkan dengan COVID. COVID itu kan ketemunya 2019. Iya, iya betul. Ketemunya COVID 2019. Ini 1882. Betul. Dan COVID itu bisa kita kendalikan dengan cukup baik sebenarnya. Tapi ini nggak juga sampai sekarang. Betul. Dan COVID juga waktu pertama kan obatnya nggak ada. Sementara ini obatnya sudah ketemu, macam jenisnya sudah ada, walaupun ada keterbatasan. Tapi sampai sekarang, kalau menurut slide ini, saya mudah-mudahan penonton bisa lihat ya. Angkanya itu disebutkan 79 juta orang yang sebenarnya sudah berhasil diselamatkan gara-gara tuberkulosis. Tapi di dunia ini ada 10,8 juta orang menurut data terakhir yang tuberkulosis, plus 1,25 juta yang meninggal setahunnya. Per tahun? Per tahun. Nah, kata-kata per tahun ini penting karena kalau kita bandingkan lagi dengan COVID. COVID itu kan 3 tahun. Betul. Yang meninggal 4,5 juta, hampir 5 juta. Tapi kan sesudah itu turun. Betul. Ini si 1,25 juta kan berjalan bertahun-tahun. Betul. Tidak turun-turun begitu, segitu-segitu sehingga jumlah kalau dikumulasikan, kalau ditotalkan tentu akan jauh lebih besar daripada COVID-19. Jadi karena ini nggak selesai, makanya perlulah kita setiap kali peringatan ini kita sampaikan itu kepada masyarakat. Coba kita lihat slide berikutnya dulu. Nah, di dalam slide ini walaupun kecil lah ya, tapi kelihatan. Jadi ada 3 panah. Panah yang kedua, panah nomor 2 dari atas itu yang menyebutkan angka 10,8 juta. Panah yang bawah itu menunjukkan 1,25 juta kematian. Yang 2 dari atas itu 10,8 juta kasus di dunia. Yang bawah itu 1,25 juta kematian di dunia. Dan yang atas itu yang saya kasih garis merah itu menyebutkan bahwa WHO bilang karena masih banyak juga sampai hari tuberkulosis dunia 2025 ini, maka target kita kan menghentikan epidemi tuberkulosis tadinya tahun 2030. Tapi kalau ngelihat panah yang kedua sama panah yang ketiga itu, maka statement di atas mengatakan kayaknya target itu masih jauh untuk dicapai. Jadi kita memang harus usaha lebih keras walaupun ada kemajuan tapi untuk mencapai target yang dicapai itu. Jadi itu kira-kira gambaran di dunia. Ini berdasarkan laporan terakhir dari WHO. Nah, di dalam laporan ini WHO menyebut 5 hal tentang Indonesia nih. Termention khusus Indonesia, bro. Nomor 1 coba slide berikut. Nah, itu kelihatan tuh ya. Yang biru itu adalah yang jumlah kasusnya banyak. Makin gede birunya, makin besar jumlah kasusnya begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat biru yang gede kan yang di tengah-tengah itu ya. India. Nah, itu India. Biru nomor 2 itu kalau lihat ukurannya, kalau diukur diameternya, biru yang kedua itu adalah Indonesia. Benar. Biru ketiga yang di atas yang Tiongkok. Tiongkok dan Filipina. Iya, Filipina dan seterusnya. Nah, tapi ini berdasarkan jumlah orangnya, jumlah kasusnya. Sementara kita tahu penduduk India itu 1, sekian miliar. Penduduk Tiongkok tuh 1, sekian miliar, kita 280. Jadi kalau jumlah kita kelihatannya seakan-akan lebih kecil dari India, padahal jumlah penduduk kita kan lebih kecil. Jadi kalau dibagi jumlah pasien per jumlah penduduk, sebenarnya kita besar. Betul. Besar gitu. Persentase kitanya lebih besar dari India. Kitanya lebih besar gitu. Jadi ini poin yang pertama. Terus poin yang kedua, slide berikutnya. Jadi kalau tadi kan kita nomor 2 tuh. Nomor 2 tuh kira-kira 10%. Iya. Jadi tadi kan ada 1, sekian juta orang di 10,8 juta di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi kalau 10,8 juta di seluruh dunia, maka di Indonesia 10% itu menurut angka tulisan itu. Betul. Jadi 1, sekian, 1,0 sekian juta. Jadi setiap tahun ada 1, sekian juta pasien baru di Indonesia. Per tahun. Dan begitu. Ini sudah mulai dari beberapa tahun. Iya, begitu. Wow. Dan kalau yang meninggal tadi 1,25 juta, di sini ada 125.000 orang meninggal setiap tahun. Kurang lebih ya, Prof ya? Nah, kurang lebih. Nah, kalau kita mau pakai ini, 125.000 itu dibagi 365, dibagi 24. Jadi setiap jam itu ada 15 orang meninggal karena tuberkulosis di Indonesia. Kejam juga ya, Bro? Kejam juga begitu, ya. Jadi itu yang mesti
dijadikan pemicu bahwa kita harus kerja lebih keras, baik pemerintah, baik masyarakat, baik juga kita di DRC, agar kita bisa berperan untuk mengendalikan tuberkulosis ini. Itu di bawah, di tulisan yang bawah disebut soal perbandingan laki dan perempuan ya. Ini di dunia. Soalnya kalau kita lihat data Indonesia, coba dilihat di slide berikutnya. Nah ini perbandingan laki perempuan Indonesia nih. Jadi masih lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Laki-laki itu yang hijau tua atau apa tuh ya? Hijau tua lah, yang sebelah sini yang hijau muda atau agak kuning. Jadi memang banyakkan laki-laki. Kalau ditanya kenapa, ada beberapa teorinya, ada yang bilang laki-laki lebih aktif, tapi juga di banyak negara perempuan lebih banyak juga, begitu. Jadi ini sebenarnya tidak ada pola yang pasti. Oke. Gitu, ya. Ini laki-laki lebih banyak. Ini maksudnya laki-laki lebih banyak yang terdampak TB ya, Prof? Kalau dari segi angka kematian lebih banyak mana, Prof? Saya nggak punya datanya tentang angka kematian ya, tentang kematian perbandingan jenis kelamin angka kematian saya belum punya datanya. Tapi itu hal yang bagus. Oke, sekarang kalau kita lihat slide berikutnya, maka kita bisa lihat ini. Tadi kan nomor 1 tuh. Indonesia disebut nomor 1 gara-gara jumlah kasus nomor 2 di dunia. Nah, tadi kan kita mulai dengan cerita bahwa di dunia kasusnya sekarang 10,8 juta. Betul. Bukan sekarang sebenarnya, laporan tahun lalu yang ya. Laporan. Nah, tahun 2020 tuh 10,2 juta. Jadi naik dari 10,2 juta menjadi 10,8 juta di dunia. Nah, laporan itu WHO menyebutkan nih, tuh kalimatnya, negara-negara terbanyak yang menyebabkan kenaikan dari 2020 sampai ke 2023 itu ada 3. Wow. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 Filipina, nomor 3 Myanmar. Jadi kita bukan hanya menyumbang jumlah kasus yang banyak, tapi kenaikan itu dari 2020 ke 2023 juga ada peran besar dari Indonesia. Benar-benar, Pak. Itu kan menyedihkan dan ya tidak patut lah untuk itu. Ya. Itu yang kedua ya, kan ada 5. Sekarang yang ketiga. Mana dia slide-nya? Nah yang ketiga, ini gambarnya aja. Yang ketiga aja terus slide lagi. Yang ketiga itu, kan kalau ada pasien, sakit apapun juga, pasien itu pertama mesti ditemukan. Habis ditemukan dia mesti disembuhkan dong. Betul. Diobati lah begitu ya. Mudah-mudahan bisa sembuh gitu. Nah kita kita punya tuh perkiraan jumlah kasus tuberkulosis berapa banyak kira-kira. Berdasarkan perhitungan epidemiologi ada angkanya. Jadi kita tahu kalau kita ketemu sekian banyak itu dibandingkan dengan jumlahnya banyak, gapnya besar apa enggak? Misalnya harusnya pasiennya ada 100 kita ketemu 50 kan artinya gapnya separuhnya. Kalau ditemukan cuma 30 gapnya jauh banget. Kalau gapnya gitu. Nah, jadi ada beberapa negara udah dihapus slide-nya, ada beberapa negara yang gapnya besar sekali antara yang kasus dengan yang ditemukan. Sebentar, Prof. Antara kasus dengan yang ditemukan, kalau sesuatu sudah dinyatakan berkasus, sudah pasti ditemukan, bukan, Prof? Itu yang tadi saya bilang estimasi. Jadi kita punya estimasi secara perhitungan epidemiologi kesehatan masyarakat bahwa harusnya di sini ada sekian kasus. Gitu. Dari sekian itu hanya ditemukan sekian, itu namanya gap. Gitu ya? Iya. Ya, jadi harusnya ini ada perhitungannya, cara menghitungnya. Kalau mau tahu cara menghitungnya, masuklah ke Universitas DRC sehingga tahu cara menghitungnya begitu kan. Nah, sesudah dapat estimasinya itu kita lihat realitanya berapa yang betul-betul itu ditemukan. Nah, ini gapnya masih tinggi di dunia nih. Antara jumlah yang harusnya ditemukan dengan yang beneran ditemukan, gapnya masih tinggi. Nah, slide ini menunjukkan negara-negara yang menyumbang gap tinggi ini. Gitu. Keluar lagi nama kita begitu ya. India, Indonesia, Pakistan, the top 5 contributor gitu. Ini buat TB secara keseluruhan. Ini mereka yang under reporting. Ya, katakanlah under reporting ya, under reporting. Bukan ya. Itu buat TB secara keseluruhan. Nah, kita sudah berapa kali bahas bahwa salah satu juga yang penting bukan hanya TB keseluruhan, tapi TB yang resisten obat. TB itu kan diobati dengan beberapa obat sekaligus. Nah, kalau orang itu resisten terhadap obat itu, maka dia nggak sembuh. Bukan hanya nggak sembuh, bisa kemungkinan sakitnya lebih parah, kemungkinan kematian lebih tinggi, kemungkinan penyakitnya menjadi berat lebih tinggi, dan obatnya jadi lebih mahal. Jadi jangan sampai terjadi resisten sebenarnya. Kalau toh sudah terjadi resisten, maka balik lagi seperti tadi harus ditemukan kan, dan diobati juga kan. Nah, dan kita balik lagi, kita punya estimasi berapa jumlah resisten itu, dan berapa yang sekarang sudah ditemukan.
Nah, kita lihat angka dunia, apakah Indonesia masuk? Ada di slide berikut ini. Nah, ini yang tadi sebelum sampai resisten, ini angka kita. Jadi angka kita itu sebenarnya sekarang sudah lebih bagus. Angka yang paling kanan itu menunjukkan ada panah, tulisannya 19% itu, kelihatan nggak? 19% itu adalah orang yang belum ditemukan, yang paling sebelah kanan. Yang paling sebelah kanan. Yang ada panah tulisan 19%. Jadi kita sudah menemukan sekitar 80% ya, 19% belum ditemukan. Gapnya kecil ya Prof ya. Relatif sudah kecil, tadi kan gede banget tuh. Jadi yang terlaporkan rupanya waktu gap kita masih tinggi sebelumnya itu. Oke. Tetapi dari 80% yang sudah ditemukan harusnya kan diobati kan. Nah kalau kita lihat yang sebelah yang kuning itu yang diobatinya tuh. Jadi belum semua terobati. Oh, cuma angkanya sudah di angka 90% terobati ya Prof ya? Betul 90%, tapi kalau kita lihat yang ditemukan 880.000, yang diobati 795.000. Jadi masih ada 80.000. Persentase kecil, tapi 80.000 orang kan bukan jumlah yang sedikit. Betul. Jadi ada sekitar 80.000 orang yang sudah ditemukan, tapi karena berbagai alasan belum mendapatkan pengobatan yang tepat. Wow. Walaupun angkanya kecil 10%, tapi jumlahnya masih sekian puluh ribu. Dan itu yang berpotensi akan menyebarkan. Itu akan berpotensi akan menyebarkan lagi. Jadi masalahnya nomor satu kita mesti menemukan angka yang 80% itu lebih tinggi, lebih bagus. Yang kedua kita harus mengobati yang sudah ditemukan. Yang ketiga tentu angka kesembuhan harus bagus dong. Percuma kita obatnya kita mulai tapi orangnya nggak sembuh juga kan masalah begitu. Oke, ini yang ketiga, saya lupa yang ketiga mungkin atau keempat saya lupa. Yang satu lagi yang soal resisten. Sama juga seperti tadi. Jadi ada orang yang resisten, kemudian berapa yang sekarang ditemukan, itu gapnya. Nah, apakah Indonesia masuk? Kita lihat di slide, ada nggak slide-nya nih? Jadi ada negara yang gapnya tinggi tuh, 10 negara di dunia. Indonesia masuk lagi di situ. Dalam Liga Dunia ini Indonesia top 10 terus. Iya, makanya kalau kita mudah-mudahan menang dengan Australia, tapi ya yang jelas kalau TB bukan soal TB ya Bro ya. Sekarang kita balik lagi ke mundur slide-nya 2 atau 3 tadi. Satu lagi. Begini. Nah, jadi gini, di dalam buku laporan WHO itu kelompok negara dibagikan dalam 3 kelompok. Bukan yang ini, yang sebelumnya. Dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang warnanya merah adalah kelompok yang TB-nya paling tinggi di dunia. Yang warnanya merah. Negara-negara itu. Jadi ada 3 kotak kan? Itu kotak yang sebelah kiri, kotak yang tengah atas, dan kotak yang bawah. Itu negara yang TB-nya, tuberkulosis saja tinggi. Satu. Yang kedua ada yang tadi resisten. MDR itu resisten. Yang warnanya, yang dalam kotak yang biru itu, yang kotak tengah, atas kanan dan bawah itu adalah negara yang resisten TB-nya tinggi. Itu kelompok kedua. Jadi kelompok ketiga yang kuning itu atas tengah, kiri atas dan bawah itu kelompok negara yang TB HIV-nya tinggi. Nah yang di tengah itu yang atas itu adalah yang TB-nya tinggi, resistennya tinggi, HIV-nya tinggi. Dan itu kita bisa baca ada India, Cina, Indonesia, Mozambik, apalagi itu. Lagi-lagi Indonesia masuk. Ya, tapi selain itu temennya juga agak-agak kita lihat kan Kongo, Mozambik, Nigeria, Zambia gitu. Apa artinya ini, Prof? Silakan diartikan sendiri, tapi itu menunjukkan bahwa kita tantangannya memang sampai sekarang, sampai Hari Tuberkulosis Sedunia 2025 ini, tantangannya masih sangat besar. Ini masyarakat harus tahu ini. Nah, ini kita perlu ketahui. Jadi itu. Memang sekarang sudah banyak yang dilakukan. Ya, kita lihat di slide berikut ini yang sudah dilaporkan pemerintah versi Februari 2025. Tadi sudah yang paling atas tuh kan 884.000 itu yang tadi 80 sekian persen itu, gitu ya. Nah, jadi ditulis cakupannya 81%. Nah, yang nomor 3, urut yang sebelah kanan nomor 3 itu yang ditemukan 10.000 yang resisten itu. 10.176 itu. Oke. Nah, 10.000 itu sebenarnya jumlah kasusnya 30.000 tuh. Jadi masih baru sepertiga itu yang ditemukan itu. Iya. Kelihatan kan yang 10.176? Iya, kelihatan. Nah, dari 10.176 itu yang mulai berobat 6.900. Jadi ada sekian ribu yang TB resisten yang belum mulai pengobatan. Luar biasa. Ya, dan berbagai masalah lainnya. Oke. Yang saya mau masukkan adalah yang baru, relatif baru yang paling kanan bawah. Yang kanan bawah itu pencegahan. Jadi sekarang Mas Iman, yang orang sakit diobati. Ya. Itu jelas. Tapi orang yang sakit kita punya obat pencegahan supaya dia nggak jadi sakit.
Itu yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis TPT yang sebelah kanan bawah itu. Oke. Nah, sayangnya tadinya yang berhasil diobati mendapat terapi pencegahan itu cuma 0%, tapi sudah naik jadi 1%, naik 2%, sekarang masih 19%. Jadi belum sampai 20% orang yang harusnya dapat pengobatan, pencegahan. Iya. Artinya dia belum sakit tapi dia kontak keluarganya lah, teman-teman sekamar, kantor gitu-gitu. Nah, itu sekarang baru 20% yang sudah mendapatkan pencegahan untuk mencegah dia jangan sakit. Dan ini yang mesti terus ditingkatkan. Ini kira-kira membangun kepercayaan diri orang untuk mau sadar melakukan pengecekan secara mandiri itu bagaimana, Prof? Karena dengan budaya Indonesia ya, Prof ya, ketika kita itu dilabelkan bahwa penyakit ini itu merupakan penyakit yang berbahaya dan bisa menularkan ke orang lain, itu yang muncul pada stigma secara individual, secara psikologis mereka merasa itu adalah aib dan merupakan suatu keburukan untuk mereka. Sehingga kalau mereka melakukan pengecekan, itu dikhawatirkan malah dikucilkan oleh lingkungan masyarakat. Itu kira-kira bagaimana tuh? Ya ini sebenarnya pembicaraan begini bisa bahkan melebar ke program yang sekarang dilakukan pemerintah yang namanya cek kesehatan gratis. Atau pemeriksaan kesehatan gratis. Saya dapat notifnya itu, Prof, di WhatsApp. Nah, jadi cek kesehatan gratis itu versi seminggu lalu barangkali yang sudah melakukan pendaftaran 777.000. Oke. Ini sebulan berjalan. 777.000, tapi dari 777.000 itu yang diperiksa beneran 350.000, jadi separuhnya. 777.000 kan kelihatannya banyak ya. Betul. Tapi target setahun itu 100 juta. Sepertiga dari jumlah populasi kita ya, Prof ya? Iya, setahun targetnya 100 juta. 100 juta setahun. Ini sebulan baru 700.000, masih jauh. Misalnya sejuta pun setahun kali 12 kan baru 12 juta. Betul. Targetnya 100 juta. Harus 10 juta per bulan capaiannya. Itu salah satu alasannya katanya karena orang takut atau malas memeriksakan dirinya gitu ya. Sekarang balik lagi ke tuberkulosis ini juga hal itu benar. Jadi memang ada 3 jalan keluarnya. Nomor 1 memang perlu upaya-upaya seperti ini terus-terusan agar stigma itu dihilangkan. Karena ini sakit sama seperti sakit apapun juga. Orang sakit namanya karena tertular gitu. Jadi stigma itu perlu dihilangkan. Itu satu. Yang kedua, masyarakat yang memeriksa diri dan kemudian sakit perlu tahu bahwa gara-gara dia periksa diri dan gara-gara dia ketemu sakitnya maka dia bisa diobati dan bisa sembuh. Ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan pada sebagian besar kasus. Hanya sebagian kecil persentase yang katakanlah di bawah 5% yang tidak bisa sembuh, tapi sebagian besar sembuh. Jadi bagus untuk memeriksa diri supaya ketahuan, supaya supaya bisa sembuh total. Betul. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, ingat bahwa orang kan nggak hidup sendiri, dia punya keluarga, punya anak istri, punya teman segala macam. Kalau dia mengobati dirinya, maka dia tidak menular lagi orang lain. Jadi kita bisa melindungi keluarga kita sendiri. Karena itu maka memang sangat diharapkan agar masyarakat mau memeriksakan dirinya. Atau kalau ada orang lain di sekitar kita yang batuk-batuk begitu, kan patokannya batuk 2 minggu atau lebih yang berdahak begitu. Marilah kita anjurkan untuk memeriksakan dan kita support gitu. Ini bagus untuk kamu, bagus untuk keluarga, bagus untuk lingkungan. Dan karena ini bisa diobati dengan baik sampai sembuh, jadi tolong itu dilakukan. Nah, itu barangkali message yang dilakukan. Tapi pemerintah juga perlu terus memberikan upaya-upaya penyuluhan seperti ini. Kalau tadi Mas Iman bilang di YouTube udah lama sejak November, kan itu. Dan jangan pula rame pada waktu bulan Maret ini, ntar April udah lain lagi cerita. Jangan, ini harus terus-terusan disampaikan karena kan masalahnya terus-terusan seperti dengan angka kematian yang kurang lebih 1 juta per tahun di Indonesia itu merupakan sesuatu yang urgent kalau menurut saya begitu, Bro. Ya, kalau mau 1 juta per tahun masih lama. Ini 15 sejam itu yang lebih gampang. Kan? Betul. Itu yang lebih seram. Ya, gitu. Jadi dari penjelasan Prof tadi bisa jadi sebuah tagline sederhana untuk keluarga ya. Save yourself, save your family begitu. Iya, betul sekali, betul lagi. Oke, Prof. Sekarang begini, Prof, untuk di lingkungan masyarakat ya, Prof ya. Seperti tadi stigma negatif itu memang harus kita hilangkan. Bisa nggak diberlakukan dalam beberapa event-event besar seperti itu pada saat kita COVID? Bagaimana COVID ini akhirnya bisa teratasi sampai dengan saat ini? Itu kan karena adanya disiplin yang ketat. Pada saat acara ada pengecekan, kalau ada acara-acara penting semuanya harus sudah swab test. Memungkinkan nggak pada acara-acara tertentu harus ada cek TB.
Jadi gini, COVID itu kan memang pengalaman yang sangat menyedihkan begitu ya. Dan buat kita yang hidup sekarang belum pernah kita ada pandemi sebesar itu. Betul. Kalau menurut data yang ada kan pandemi yang ada yang besar itu pernah ada di 1908 yang disebut pandemi influenza atau flu Spanyol itu. Yang jumlah kasusnya jauh lebih banyak dari sekian. Tapi kan kita belum ada yang hidup 1908. Iya. Gitu. Jadi ini pandemi terbesar yang pernah ada. Dan seharusnya kita mengambil sisi positif dari yang sudah terjadi ini untuk menjaga kesehatan lebih baik, itu jelas. Nah, tapi tentu tidak perlu sampai seperti itu ada event diperiksa. Tetapi kan kita sekarang ada lagi yang tadi kita sudah singgung sedikit tentang pemeriksaan gratis. Pemeriksaan gratis itu bisa dimanfaatkan. Cuman yang lebih mudah adalah bukan lebih mudah, yang lebih dapat dilakukan adalah karena orangnya ada keluhan. Jadi kalau ada keluhan, segeralah memeriksakan diri. Kalau sudah memeriksakan diri, kemudian dia positif, yang sekitarnya ini juga memeriksakan diri karena kalau enggak dia bisa dapat, kalau dia sakit dia diobati, kalau enggak dia bisa dapat terapi pencegahan yang tadi kita sebut-sebut itu. Iya betul. Jadi memang perlu ada penyuluhan terus-menerus dari pemerintah, perlu ada ketersediaan sarana prasarana, plus perlu ada kesadaran masyarakat, plus kita katakanlah kalangan akademisi juga menyampaikan data dan menyampaikan beberapa kemungkinan pengendaliannya. Itu yang perlu kita lakukan di Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret 2025 ini. Dan ini menjadi ajakan untuk para akademisi terutama yang bergerak di bidang kesehatan ya Prof ya. Yuk sama-sama kita ramaikan media sosial ataupun media kanal-kanal YouTube dengan edukasi-edukasi TB seperti ini begitu. Karena pemberitahuan terkait dengan pemeriksaan gratis tadi itu Prof, itu kan terpublikasikannya oleh pemerintah melalui smartphone. Nah, untuk para kalangan masyarakat yang usianya 50 ke atas, yang mereka tidak terbiasa dengan memegang smartphone yang ada di desa-desa, otomatis kan pergerakannya harus melalui perangkat kesehatan desa yang paling terkecil untuk melakukan survei secara langsung. Demikian, Bro. Ya, jadi pokoknya beginilah artinya seperti kita sampaikan pada awal, ini sudah di RCTV sudah yang ketiga kita angkat begini, maksudnya bukan hanya sekedar menjadi bagian dari podcast, tapi mari kita kerja lebih keras lagi begitu di tahun mendatang ini agar tuberkulosis betul-betul dapat dikendalikan. Mau cerita di dunia boleh, mau cerita di Indonesia boleh, mau cerita di Jakarta boleh, mau cerita di lingkungan kita juga boleh. Kita mulailah dari hal yang kecil, kita mulai sekarang juga untuk melakukan upaya-upaya pengendalian tuberkulosis ini. Dan semoga dengan adanya pemerintahan yang baru, semangat juga baru ya Prof ya untuk menangani TB. Boleh Prof pesan-pesannya Prof mungkin sebelum kita akhiri podcast hari ini Prof. Karena ngomong pemerintah baru saya jadi ingat salah satu kita punya dua modalitas besar sebenarnya untuk pengendalian TB. Biasanya yang jadi masalah itu adalah komitmen. Nah, kita punya dua komitmen yang besar. Pada waktu Pak Jokowi sudah dikeluarkan peraturan presiden tentang pengendalian tuberkulosis. Setahu saya mungkin tidak ada, kalau ada tidak banyak penyakit yang sampai ada peraturan presidennya. Jadi itu kan modal yang besar benar sebenarnya buat itu. Nah, yang kedua Pak Prabowo Subianto dan Wapres ini punya asta cita. Dalam asta cita itu disebut juga tentang tuberkulosis, masuk juga dalam prioritas. Jadi dari kacamata komitmen dari kacamata pimpinan negara itu sudah ada. Satu. Yang kedua, bagaimana apa yang mesti dilakukan itu sudah ada. WHO itu sudah punya prosedur penemuan, deteksi dini, pengobatan, segala macam sudah sangat lengkap. Jadi itu komitmen sudah ada, cara mengendalikan sudah ada. Memang funding harusnya juga ada ya, karena itu menjadi amunisi penting untuk implementasi ya. Mudah-mudahan ini juga disediakan oleh pemerintah. Semuanya setengah jalan karena ini barang yang sudah terprogram secara jelas, komitmen sudah ada, semua ada, tinggal jalan makin jelas. Saya nggak bilang sekarang nggak jalan, sekarang sudah ada tapi jalan makin kenceng. Plus kita anggota masyarakat juga mendukung dengan peran kita masing-masing. Tadi sudah disebut akademisi seperti kita di Universitas Yarsi tentu memberikan peran positif dari kacamata ilmiah. Anggota masyarakat juga berperan langsung baik untuk diri dan keluarga serta untuk lingkungannya semua. Betul. Dan pemerintah juga tidak perlu merasa kesepian karena mereka bisa menggandeng universitas-universitas termasuk Universitas Yarsi ya Prof. Nah di dalam ujungnya WHO Hari Tuberkulosis Sedunia disebutkan suksesnya program ini tergantung juga dari community leadership, civil society. Nah, jadi kita masuk bagian dari community leadership dan walaupun bukan untuk mendukung program ini.
Oke. Peran besar Universitas Yasi. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah bicara banyak ya tentang TB dan ini adalah pertemuan ketiga dan insya Allah ini bukan pertemuan yang terakhir untuk membahas TB. TB akan terus kita bahas sampai dengan penanganannya benar-benar bisa teratasi dan sampai dengan selesai. Oleh karena itu, yuk masyarakat semuanya sadarlah bahwa kita selama kita aware dan peduli terhadap diri kita, sesungguhnya kita itu adalah bukti sayang kita terhadap keluarga dan orang-orang terdekat kita. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.